Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan DKPP Provinsi Sumatera Selatan menyebutkan persediaan hewan kurban di wilayah itu mencapai 27.000 ekor. Kepala DKPP Provinsi Sumsel, Ruzwan Effendi di Palembang mengatakan, berdasarkan data kebutuhan hewan kurban di Sumsel pada tahun 2022 mencapai 12.500 ekor, sehingga persediaan hewan kurban saat ini diperkirakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. DKPP Sumsel juga menjamin setiap hewan kurban bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Idul Adha 1444 Hijriah, karena setiap hewan kurban di wilayah tersebut sudah divaksinasi PMK sehingga ketika dijual bebas dari penyakit. Meningkatnya pekerja migran PMI yang bekerja di luar negeri seperti Malaysia menjadi perhatian pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, terutama pengiriman PMI non-prosedural atau tidak sesuai aturan. Kepala Bidang Pengembangan Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disnaker Trans Sulawesi Selatan, Nur Eni Yahya mengatakan maraknya PMI ilegal menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan hingga masalah lainnya. Menurut Nur Eni, jumlah pekerja migran ilegal sangat tinggi di Sulawesi Selatan. Olehnya itu perlu adanya regulasi perlindungan buruh migran melalui kewenangan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga desa. Ia menyebut selama ini PMI ilegal sebenarnya punya keinginan bekerja di luar negeri sesuai aturan dari pemerintah. Hanya saja mereka mengeluhkan pengurusan administrasi yang sangat berbelit-belit. Sebagian mereka juga tidak paham bagaimana prosedur yang benar. Hal itu diperparah adanya iming-iming menarik dari para cukong pekerja luar negeri. Sementara peneliti Serikat Buruh Migran SBMI Dios menambahkan meski pemerintah telah mengatur perlindungan buruh migran melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, akan tetapi masih terdapat kendala, seperti peraturan turunan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 berupa peraturan daerah atau perda. Menurut Dios, perlu ada regulasi turunan dari pemerintah provinsi hingga pemerintah desa, terutama dalam hal penganggaran perlindungan PMI. Tapi prediksi BMKG bahwa tahun 2023 ini akan lebih kering dibandingkan tahun 2022 karena adanya potensi El Nino diantisipasi oleh Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dengan menyampaikan himbauan melakukan berbagai langkah strategis, seperti melakukan patroli, mengaktifkan posko yang terintegrasi, menetapkan status siaga dan atau tanggap darurat bencana kebakaran hutan, lahan provinsi, dan kabupaten kota. Berdasarkan data laporan Dinas Kehutanan Jawa Timur, dalam jangka waktu 4 tahun terakhir, kebakaran hutan di Jatim menunjukkan tren penurunan di mana saat tahun 2019 seluas 7.550 hektar atau 0,55%, tahun 2020 seluas 940,14 hektar atau 0,07%, tahun 2021 466,95 hektar atau 0,034%, dan tahun 2022 seluas 390,50 hektar atau 0,028% dari luas kawasan hutan di Jawa Timur. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.